pada pagi hari ini ya topik yang firman Tuhan yang saya mau sampaikan yaitu Tuhan di atas segalanya. Tuhan di atas segalanya. Kenapa Tuhan harus di atas segalanya? Ya. Kenapa Tuhan harus di atas segalanya? Kalau di Indonesia misalnya, Indonesia siapa yang pemegang kekuasaan yang bisa mengendalikan negara ini? Siapa? Presiden. Ya. Kekuasaan itu ada di tangan presiden. Apakah presiden bisa diturunkan? Bisa. Siapa yang bisa menurunkan presiden? Rakyat. Ya, wakil rakyat yang ada di gedung DPR, MPR di Jakarta. Mereka bersinang bisa menurunkan presiden. Ya, apakah Tuhan pengendali segala sesuatu bisa diturunkan? Siapa yang bisa menurunkan Tuhan? Ada satu kekuatan yang bisa menurunkan Tuhan? Tidak ada satu kuasa pun yang bisa menurunkan Tuhan. Oleh karena itu dikatakan Tuhan adalah di atas segala galanya. Artinya apa? Tidak ada lagi di atas Tuhan. Masih ada nggak di atas Tuhan? Kalau Tuhan dikatakan Tuhan di atas segala-galanya, berarti dia tidak ada lagi di atasnya. Berarti dialah yang menguasai segala alam semesta ini serta seluruh isinya. Coba kita baca di dalam Yesaya pasal 8 ayat 13. Yesaya pasal 8 ayat yang ke-13. Kita baca sama-sama kalau sudah dapat. Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Yang dapat katakan amin. Amin. Ya. Dalam hitungan yang ketiga kita baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya harus kamu takut dan terhadap dialah kamu harus. Ada berapa poin yang kita lihat? Ya, tetapi Tuhan semesta alam. Tuhan semesta alam berarti Tuhan penguasa semesta alam. Dikatakan pertama, dialah yang harus kamu akui. Yang kedua, diakui sebagai apa? Sebagai yang kudus. Yang kedua, kepadanya lah kamu harus takut. Dan yang ketiga, terhadap dialah kamu harus taat. Ada 3 poin, coba kita lihat di situ ya. Dia adalah Tuhan penguasa alam semesta. Dialah yang harus kita akui. Akui sebagai yang kudus. Ya. Kenapa kita harus mengakui Tuhan? Ya. Biasanya orang yang diakui itu karena apanya? Orang diakui karena apanya? Karena kehebatannya kan? Karena kepintarannya. Apalagi? Kebaikannya. Apalagi? Jabatannya, statusnya, ya orang kaya, ya. Apalagi? Pernah nggak ada perlombaan? Kita akan mengadakan perlombaan untuk memilih orang yang terbodoh. Pernah nggak? Tidak ada. Tapi selalu hal-hal yang baik, ya. Nah, dikatakan di situ, dialah yang harus kamu akui. Akuilah dalam segala kehidupanmu bahwa aku tidak bisa ada hari ini kalau bukan karena Tuhan. Berarti itu kamu mengakui bahwa kamu ada hari ini karena siapa? Karena Tuhan. Dompetku hari ini ada isinya karena Tuhan. Artinya kamu mengakui Tuhan sebagai pemberi isi dompet. Aku hari ini sembuh karena Tuhan. Apa yang di mana? Di atas. Aku bisa sembuh hari ini karena Tuhan. Itu kita akui. Ya. Makanya dikatakan dalam segala hal akuilah dia sebagai yang kudus. Ya. Ya. Orang atau pribadi yang kudus artinya bisa melakukan segala hal. Ada nggak manusia yang kudus? Hah? Ada manusia yang kudus? Tidak. Kenapa manusia tidak kudus kan? Hah? Halo, lihat sini. Ada manusia yang kudus? Tidak. Tidak ada. Kenapa tidak ada manusia yang kudus? Berdosa. Karena sudah jatuh di dalam dosa. Coba baca Roma 3 ayat Roma 3 atau Roma 6? Roma 6 ayat 23.
Coba baca. Sebab Satu orang berdiri, baca. Yang sudah dapat berdiri, baca. ini firman Tuhan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 3 ayat 23. Siapa yang dapat duluan? Ayo bangkit, Roma 3 ayat 23. Yang udah hafal. Yang sudah hafal juga. Pasti udah hafal. Roma 3 ayat 23. Ayo bangkit yang sudah dapat. Ya, silakan keras suaranya. Firman Tuhan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Ya, karena semua orang, manusia itu orang kan, kumpulan orang-orang namanya, kumpulan orang-orang namanya apa? Manusia. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan. Tidak ada lagi nilai-nilai kudus di dalam manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu dikatakan, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Ya. Akuilah Tuhan di dalam segala lakumu. Dalam setiap apapun yang kita lakukan, kita bisa berkata bahwa aku bisa berhasil karena Tuhan. Aku bisa ada di STTB karena Tuhan. Aku ada bisa di Inti karena Tuhan. Aku bisa ada di Boromeus karena Tuhan. Akuilah Dia dalam segala laku. Aku bisa buat kue bukan karena saya lihat TikTok, tapi karena Tuhan telah memilih seseorang untuk membuat TikTok sehingga aku bisa belajar membuat kue. Ya, aku semua bahwa karena semua Tuhan. Kita tidak ada apa-apanya. Kita manusia yang telah berbuat dosa tidak bisa lagi berbuat apa kalau bukan karena Tuhan. Ya. Aku bisa dapat SIM karena Tuhan. Walaupun ada kesalahan-kesalahan yang harus kulakukan, tapi aku minta maaf kepada Tuhan. Contoh saya. Tapi karena sistem yang membuat aku bisa seperti itu. Yang kedua apa? Kepadanya lah kamu harus takut. Siapa yang pernah takut di sini? Semua pernah takut. Biasanya manusia takut sama apa? Apa? Ayo, ambil gitar dulu. Kita nyanyikan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Gimana kuncinya? Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Manusia biasa takut sama siapa? Kok masih setan juga sih? Tadi kita udah kalahkan, kita udah nyanyikan. Iblis dikalahkan. Kalau orang sudah kalah, kamu masih takut nggak? Enggak. Sebenarnya iblis kita sudah kalahkan atau masih menguasai kita? Sudah. Yesus sudah katakan di kayu salib, sudah Selesai. beres. Nggak ada lagi kuasa iblis. Jadi kalau manusia takut sama siapa? Tuhan. Benar. Takutlah sama Tuhan. Jangan takut sama Setan. Kalau ada setan suara-suara di kamar mandi, kau iblis. Saya kalau lagi doa tiba-tiba muncul yang lain, setan pergi. Ya, akhirnya fokus. Iblis sudah dikalahkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setan engkau pergi. Pergi nggak? Pergi. Waktu murid-murid Tuhan Yesus protes, itu ada yang bukan dari antara kita, tapi mereka bisa mengusir roh jahat, bisa menyembuhkan orang. Kenapa bisa? Siapapun menggunakan dalam nama Yesus, semua pasti pergi. Karena Tuhan sudah katakan, sudah selesai. Kuasa iblis sudah diinjak. Dan kita hanya nyanyikan, iblis dikalahkan. Tolong dong antarin saya ke kamar mandi.
Selain takut sama setan, apa lagi? Tadi sudah nggak ada itu ya. Manusia biasanya takut sama apa? Kok setan lagi sih? Siapa yang masih setan? Manusia takut selain yang kamu sebut itu, apa lagi? Apa? Anak asrama Takut sama takut siapa, Pak? takut sama masa depan. Ya. Anak asrama. Anak asrama takut sama siapa? Bapak. Saya. Nggak usah saya ditakut. Ya. Kita jangan pernah takut sama siapapun. Tapi marilah kita menaruh hormat kepada setiap orang. Karena ketika kita takut sama seorang, kita sedang membentuk karakter munafik. Gitu ya. Nah, jadi kembali, kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah kamu harus gentar. Kalau kamu bohong, jangan takut sama saya, jangan takut sama Bunda, takutlah sama Tuhan. Itu yang benar. Ya. Takutlah sama Tuhan. Ketika kamu melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan itu, takutlah sama Tuhan. Karena dialah pengendali di atas segala-galanya. Saya tidak bisa mencabut nyawa kalian. Pasti kalian akan tunduk benar sama saya kalau kamu macam-macam. Nyawa saya cabut, ya mati. Besi yang nggak perhatikan, saya cabut nyawamu, langsung mati. Kuburan penuh nanti. Dan pasti tidak akan ada orang yang ngutus anaknya ke sini. Ya kan? Tapi ketika kita berbuat salah, pasti kita mati secara rohani. Dan jangan pernah takut sama manusia. Jangan takut sama dosenmu. Ya, dosenmu itu manusia. Tapi takutlah sama Tuhan. Ketika engkau takut sama Tuhan, pasti engkau menyenangkan dosenmu. Engkau menyenangkan siapa-siapa aja yang kau jumpai ketika kamu memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya. Oke, coba kita baca. Kenapa Tuhan di atas segalanya? Kenapa dia harus ditakuti? Kenapa dia harus dihormati? Kenapa dia harus segala-galanya hanya kepada Tuhan? Ya, udah hafal semua inilah. Ya, coba tutup Alkitabnya, kita baca sama-sama. Ya, tutup Alkitabnya, kita baca sama-sama. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Salah. Pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu Kejadian 1 pasal 1. Ini Yohanes 1 ayat 1. Coba tutup Alkitabnya ya. Kita baca lagi. Tutup Alkitabnya, kita baca lagi. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu yang benar ya. Jangan Kejadian 1 ayat 1. Nah, jadi dikatakan pada mulanya adalah apa? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Siapa itu firman? Allah. Siapa itu Allah? Firman. Yang pertama ada siapa? Allah atau firman? Hah? Yang pertama ada firman atau Allah? Pada mulanya adalah firman. Berarti yang pertama ada firman atau Allah? Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Siapa yang duluan? Firman atau Allah? Apa? Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Karena dia adalah satu. Allah dengan firman itu adalah satu. Ya, siapa itu firman? Allah. Siapa itu firman? Apa? Tuhan. Coba baca di ayat 14. Baca di ayat 14. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal penuh kasih, karunia dan kebenaran. Siapa itu firman? Yesus. Yesus. Iya. Siapa itu firman? Siapa itu firman? Tuhan Yesus. Ya, inilah yang kita rayakan di dalam Natal itu artinya apa? Kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Siapa itu Tuhan Yesus? Allah. Siapa itu Allah? Berarti Allah dengan firman sama. Ya. Kalau orang tanya, itu Yesus itu manusia. Bacakan ini ayatnya. Yesus itu hanya manusia biasa, bukan Tuhan. Baca itu ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Berarti firman adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Siapa yang pernah jadi Allah jadi manusia? Yesus Kristus. Yesus itu adalah Allah. Ngerti kamu? Kalau ada orang tanya, Yesus itu bukan Allah, kasih jawabannya nih. Ya, itu jawabannya. Dia adalah sumber segalanya. Yesus adalah sumber segalanya. Yesus adalah Allah. Makanya setiap doa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berarti di dalam nama Bapa, di dalam nama Allah. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri. Ya. Jangan kan dalam nama Roh Kudus kami berdoa. Tapi di dalam nama Yesus kami berdoa. Karena Allah adalah firman. Firman itu adalah Allah. Dan tentu kita belajar Tritunggal, tapi saya nggak akan sampaikan di sini ya. Nah, coba lihat ayat 3. Kenapa dia ada segala-galanya? Kenapa dia harus yang terutama? Satu, dua, tiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam segala yang telah dijadikan. Siapa yang membuat keyboard? Manusia. Siapa yang membuat handphone? Manusia. Bukan Tuhan. Bukan. Siapa yang membuat manusia? Tuhan. Siapa yang memberi pikiran untuk dia bisa buat keyboard? Siapa yang kasih pikiran? Tuhan. Berarti yang ini jadi karena siapa? Tuhan. Karena Tuhan. Ini siapa yang buat mimbar? Manusia. Manusia yang buat mimbar ini. Siapa yang membuat manusia? Tuhan. Tuhan. Ada andil Tuhan kah ini meja ini jadi? Ada. Jadi apapun meja, kursi, kamu ada karena siapa? Tuhan. Bapak mamamu. Ya. Siapa yang menjadikan bapak mamamu? Tuhan. Nenekmu. Nenekmu siapa yang menjadikan? Ujung-ujungnya ketemu juga Tuhan yang menjadikan. Benar nggak? Benar. Siapa yang mau dibanggakan dalam hidup ini? Semua karena Tuhan kan. Dompetmu isi itu karena apa? Tuhan. Ya orang tuamu lah. Kirim. Ya. Orang tuamu siapa yang kasih kerjaan? Tuhan. Ya perusahaan. Yang punya perusahaan siapa? Bosnya. Bosnya. Ya bosnya itu siapa yang jadikan dia? Tuhan. Tuhan. Kamu runut-runut sampai ujungnya sampai pasar. Tuhan. Ada Tuhan. Berarti segala sesuatu yang ada di dunia ini semua karena Tuhan. Oleh karena itu dikatakan kepadanya lah kita harus takut, kepadanya lah kita harus mengakui Dia bahwa apapun yang kita miliki semua karena Tuhan. Ya. Kamu melakukan segala sesuatu, tanya sama Tuhan. Yang kelas 12 tanya sama Tuhan. Ya, sebenarnya apa ini? Kita harus semua tanya sama Tuhan. Karena yang mengendalikan semuanya adalah Tuhan. Saya tanya, ini Tuhan, ini jodohku bukan? Ya, itu. Banyak ini kita bisa berjalan. Di dalam perjalanan itu pasti ada masalah, ada tantangan, tapi kembalikan sama semua karena Tuhan. Kamu ada di sini karena siapa? Kamu ada di sini karena siapa? Ya, Pendeta Boy Kolompoy kan? Ya. Kenapa
Pak Boy Kolompoi tahu di tempat ini? Ya, karena saya pernah ketemu dia kan. Siapa yang mempertemukan kami? Ya Tuhan. Ya kembali semua karena Tuhan. Lihat semua kamu ada di tempat ini karena Tuhan. Pak Boy itu taunya Rohit bukan? Apa? Pak Boy itu taunya Rohit bukan? Ya, taunya Rohit ya, ya Rohit. Kenal Rohit. Ya. Nah, semua karena Tuhan kan. Ya, jangan pernah mengatakan, wah saya di sini karena kecelakaan. Seperti yang pernah saya dengar dari satu orang yang ya cukup besar namanya, cukup terpengaruh lah. Dia pernah membawa bangsa Israel setelah Musa mati, ya, dia yang membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian kan. Ya. Siapa namanya? Yosua. Nah itu pernah berkata, yo ya dipotong nanti ya. Yosua yang itu Yosua itu bukan Yosua kita. Nah, saya pokoknya kalau kita tidak melihat kita ada di sini karena Tuhan, yang ada yang keluar menyesal, yang ada keluar orang sudah lulus kita masih menyesalkan, rugi. Tapi kalau kamu melihat karena Tuhan, oh Tuhan membawa kau lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi lagi, dan hal-hal yang kamu tidak pahami, ya. Dulu ada alumni juga dong, maunya jadi tentara. Tapi Tuhan bilang, aku akan menjadikan kamu tentara. Dan puji Tuhan, dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi tentaranya Tuhan. Amin. Kita nggak tahu kan di antara kalian semua, ya. Saya lihat muka-muka tentara Tuhan semua. Nah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ya, Tuhan semua yang jadikan. Ya, kita ada karena Tuhan. Ya, makanya selalulah berkata, aku kuat berdiri hari ini karena Tuhan. Aku bisa sampaikan firman Tuhan hari ini karena Tuhan. Ya, rambutku udah mulai tumbuh karena Tuhan. Bersyukur, ya. Jangan hidup ini diisi dengan segala yang tidak berasal daripada Tuhan. Oh bersyukur rambutmu masih ada. Ya. Makanya saya tidak pernah menyesal rambut saya tidak ada. Saya tetap bersyukur, terima kasih Tuhan. Ya, walaupun rambut tidak ada, saya masih bernyawa. Percuma rambut banyak kalau nyawa nggak ada kan? Sama nggak? Nggak tahu Pak. Ya. Kamu cantik-cantik juga kalau nggak ada nyawanya siapa yang mau? Nggak rasa. Ya. Nggak ada. Bahkan Coki juga datang cium-cium dia pergi. Ya. Jadi semua karena Tuhan. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada. Tanpa Tuhan tidak ada yang bisa jadi. Ya. Ya. Dan dikatakan tidak ada satupun yang jadi dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, kata pengkhotbah itu tidak ada yang baru, yang lama. Baju besok-besok zaman 70-an kan yang celana yang lebar di bawah sini kan. Yang kalau kita jalan itu bersih tuh jalanan kalau kita jalan, ya kecil di sini kan. Kemudian masuk tahun 90-an ada yang celana botol yang susah dimasukkan pakai plastik masuk sini. Jadi ya kalau orang-orang yang kurus itu kelihatan sekali kakinya kurus di atas sini. Ya. Yang gemuk itu yang sengsara gitu kan. Nah itu. Kemudian berubah lagi modelnya kain-kain yang panjang ke bawah kan. Dengan zaman berkembang kain, nah, kelihatan pusar di sini kan. Datang lagi model yang baru yang hanya matanya gitu ya. Cadar. Macam-macam model. Apa itu model sudah ada zaman dulu. Sekarang ada lagi dan akan berganti, tidak ada yang baru kata Tuhan. Ya, tidak ada yang baru. Ya model rambut juga zaman saya dulu. Ya kalau saya SD itu ibu saya ya tinggal ambil itu gas apa itu kerikan apa itu kelapa kan dulu kita dulu kan dikasih ini jadi dibelah dua, dia taruh di atas sini tinggal dia gunting keliling jadi kelapa hanya dulu yang jadi jadi tidak ada model yang baru, semua diulang-ulang saja kan. Nah Tuhan semua yang jadikan. Nah, ini yang bahaya nih. Ingat ya, bahwa semua karena Tuhan. Coba lihat Yesaya 8 ayat 19. Ini, Yesaya 8 ayat 19.
Ini banyak di kampung-kampung ini. Udah dapat? Amin. Ini banyak ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah atau roh peramal yang berbisik-bisik dan membuat kami, maka jawablah, bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya, atau haruskah mereka meminta petunjuk kepada orang-orang mati bagi orang-orang hidup? Ya. Allahmu siapa? Tuhan. Kamu minta petunjuk kepada siapa? Yesus. Tuhan Yesus. Ya, apapun yang kamu hadapi dalam hidupmu, minta petunjuk sama Yesus. Ya, bukan kepada orang mati. Kau datang ke kuburan, nenek, aku besok mau ujian. Ya. Ingat, kamu sudah bersih, kau datang ke kuburan lagi. Ingat yang filmnya, apa itu film apa itu yang kuasa gelap. Ya, bersih datang roh masuk 7. Ya, masih banyak orang minta petunjuk kepada roh-roh nenek moyang. Apalagi kita di kampung-kampung kan, ya di Kalumpang ada kan, minta apa itu kalau di Kalumpang kayak seperti apa? 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 Banyak kan? Ya, waktu kamu kesini disembayangin dulu nggak? Nggak. Sama pendeta. Oh sama pendeta ya nggak apa-apa kalau sama pendeta. Ya kalau Dikasih-kasih. ya apa? Dikasih enggak? Siapa yang pernah disembur-sembur dengan air? Ada nggak? Sakit perut? Ada. Oh dia itu. Ya. Siapa lagi? Erlin juga. Harus dia adakan pemutusan benar. Ya, di antara kalian ada nggak? Ada. Adi. Apa? Dulu. Ya berarti pernah. Nah, dulu. Ini harus dipahami semua itu ya. Nah, Alkitab jelas mengatakan, dan apabila orang berkata kepadamu, kepada kita kan, ya, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal. Ini banyak roh-roh peramal sekarang kan, ya. Termasuk anak-anak muda suka lihat apa itu? Zodiak, bintang itu. Itu kadang orang lebih percaya ramalan bintang daripada ramalan Tuhan. Tuhan meramal kau masa depan yang penuh harapan. Ya. Peramal bilang apa? Apa yang bilang peramal? Bintang biasanya bilang apa? Tentang kerjaan, tentang masa depan ada di situ kan. Ya. Siapa yang pernah baca bintang? Ya. Kira-kira kamu percaya nggak? Ada rasa percaya juga nggak? Ada kan? Apalagi kalau pas, kayaknya pas ini kan. Ya ini kadang percaya. Ah, jangan. Ya dikatakan roh-roh peramal itu termasuk peramal. Ya sekarang banyak orang ciptakan aplikasi untuk menjawab, termasuk AI juga kan sekarang kan. Ya tanya sama Tuhan, coba kasih masuk namamu. Kira-kira masa depannya kayak gimana nama saya? AI langsung kasih. Nanti kamu akan gini. Diambil AI dari mana itu? Dari ramalan bintang. Kan itu AI itu kan mesin pencari saja, dia cari semua kemudian dia gabungkan, kemudian dia berikan solusinya. Nah ini zaman teknologi banyak roh-roh peramal, ya bukan zaman dulu saja yang berbisik-bisik komat kami. Maka apa yang harus kita katakan? Jawablah, bukankah suatu bangsa patut memiliki petunjuk kepada Allahnya? Siapa Allah kita? Yesus Kristus. Mintalah petunjuk kepada Yesus Kristus dan jangan pernah minta petunjuk kepada orang mati, karena orang mati dengan orang hidup tidak ada lagi hubungannya. Ya, apalagi kau pergi mendoakan orang mati, apalagi minta berkat sama orang mati. Ya, enggak, kita nggak ada hubungan lagi. Nah, yang ada hubungan kita adalah Yesus dengan Tuhan. Yesus dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan. Nah, itu yang harus kita bangun. Ya, makanya dengan berdoa tiap hari, dengan membaca firman Tuhan, itu akan membangun hubungan kita dengan Tuhan, sehingga dalam segala hal apapun, di atas segala-galanya adalah Tuhan. Ya. Apapun yang kamu alami, tanya semua sama Tuhan. Masa depanmu tanya sama Tuhan. Ya, manusia tidak akan pernah memberikan solusi
Tapi ketika kamu tanya sama Tuhan, bukan berarti Tuhan yang langsung datang menjawab. Mungkin dia akan cari orang yang bisa membimbing engkau untuk sampai ke destiny yang Tuhan sudah tentukan dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua.